Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu min fadli tauhid. Min artinya dari, fadli artinya adalah keutamaan, tauhid artinya adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi, ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari bab ini adalah apa saja keutamaan-keutamaan tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam buku ini penulis Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tidak menyebutkan semua fadailut tauhid, semua keutamaan tauhid, tetapi beliau menyebutkan sebagian. Makanya disebutkan min fadlit tauhid. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah, termasuk dari keutamaan tauhid. Jadi di sini penulis tidak menyebutkan seluruh keutamaan, akan tetapi sebagian keutamaan saja. Kemudian yang patut diperhatikan, arti keutamaan yang dimaksud adalah pahala. Apa saja pahala yang didapat oleh orang-orang yang bertauhid, apa saja pahala yang didapat oleh orang-orang yang bertauhid. Dan sekali lagi tauhid adalah man yujib yarfa'u. Nah, Fawazi Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhid huwa ifradullahi bima yakhtassu bihi. Ifradullahi bima yakhtassu bihi. Hati-hati. Santri pesantren dan ilmu jangan sampai tidak tahu makna tauhid dan berbahasa Arab. Makna tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan apa saja yang khusus bagi Allah, mengesahkan Allah dengan apa saja yang khusus bagi Allah. Dan ini sudah kita pelajari bertahun-tahun. Apa saja yang khusus bagi Allah? Yang pertama yaitu tauhidur rububiyah. Ar-rububiyah itu kekhususan Allah. Dan rububiyah tiga unsurnya: al-mulku wal khalqu wat tadbir. Kerajaan, penciptaan dan pengaturan. Itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan, penciptaan dan pengaturan. Itu disebut dengan rububiyah. Dan itu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang khusus milik Allah adalah asma' wa sifat. Lillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Was sifat al-ula. Dan sifat-sifat yang maha tinggi.
Maka khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tidak boleh kita melakukan tahrif, merubah, tamtsil, memisalkan, takyif, membagaimanakan, dan ta'til, mengingkari. Ini salah satu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-uluhiyah. Al-uluhiyah maknanya adalah al-ibadah. Al-uluhiyah maknanya adalah al-ibadah. Ini kekhususan milik Allah yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang memiliki ibadah, dari mulai ibadah lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ataupun amalan-amalan qalbu seperti al-mahabbah, rasa cinta, al-ikhlas, ar-raja, al-khauf, rasa harap, rasa takut, al-khasyah, war-rahbah, war-raghbah. Khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan pengagungan. Rahbah, rasa takut dengan cara mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Raghbah, rasa harap dengan cara mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya menyembelih, bernazar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah dalam hal yang apa saja merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Maka ini yang kita pelajari, apa saja keutamaan-keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid mendapatkan pahala apa saja, itu yang kita pelajari. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Yang artinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang bertauhid, yang mengkhususkan untuk Allah apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Kemudian di akhirat dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Idzan alladzina amanu yani alladzina 'ala tauhid, orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang di atas tauhid. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, mereka akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk
di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan tauhid yang pertama, mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Uktubu hadza. Min fadli tauhid nailul amni wal hidayati at-tammani fid dunya wal akhirah. Nailul amni wal hidayati tammani fid dunya wal akhirah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Yang dimaksud dengan keamanan di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah ada dua. Catat baik-baik. Al-amnu min dukhulin nar. Al-amnu min dukhulin nar. Keamanan tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua, al-amnu min khuludin finnar. Al-amnu min khuludin finnar. Keamanan dari kekekalan di dalam neraka. Artinya, alladzina tuwfu 'ala tauhid qad yadkhulun nar walan yukhallada fiha. Orang yang mati di atas tauhid mungkin saja bisa masuk neraka. Bisa enggak? Bisa. Bisa masuk neraka karena banyak maksiat selain kesyirikan, tetapi tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Hadza huwal amnu tam. Al-amnu min dukhulil nar, watsani al-amnu min khuludin finnar. Apa makna keamanan? Nah, as-saf hadza 11, as-sabi' wal 'ashir. Aina at-tasi'? Baik. At-tasi'. Ma makna al-amn huna? Tafadhal Ibrahim. Min fadli tauhid hum nalu al-amna في الدنيا والآخرة. سؤال: ما معنى الأمن هنا؟ نعم. الأمن من دخول النار والأمن من الخلود في النار. Jadi ada dua. Orang yang bertauhid dia dapatkan dua keutamaan keamanan. Keamanan tidak masuk neraka, aman. Yang kedua, keamanan kalaupun masuk ke dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Nah, thumma huna aidan al-hidayah. Makna al-hidayah, makna hidayah di sini, petunjuk di sini adalah al-hidayah fid dunya wal hidayah fil akhirah. Al-hidayah fid dunya wal hidayah fil akhirah. Al-hidayah fid dunya yani as-suluk ala as-siratil mustaqim. As-suluka ala siratil mustaqim. Orang yang bertauhid dia akan mendapatkan petunjuk di dunia. Dan petunjuk di dunia yang dimaksud adalah berjalan di atas jalan yang lurus.
di atas jalan yang lurus sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka? Nan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, para rasul, orang saleh, orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk di dunia. Siapa yang di atas tauhid, maka dia akan diberi petunjuk di dunia. Ammal hidayatu fil akhirah, al hidayatu 'ala sirat wan najatu ilal jannah. Adapun orang-orang yang orang-orang yang bertauhid, maka petunjuknya adalah dia mendapatkan petunjuk, maka pahalanya adalah dia mendapatkan petunjuk di akhirat. Apa yang dimaksud dengan petunjuk di akhirat? Dia akan kokoh ketika berjalan di atas sirat. Sirat itu gambarannya ahaddu minas saif, adaqqu minas sya'ar, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, dahdun mazillah, licin, menggelincirkan. Dan wa fi hafataihi kalalib, samping-sampingnya ada besi bengkok untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Famakdusun najin wa maqdusun finnar. Maka ada orang yang selamat tapi tercabik-cabik oleh tadi kalalib. Ada orang yang tidak selamat, dikait dan diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Yang bisa selamat adalah orang yang bertauhid. Apa dalilnya akan hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yuthabbitul ladzina amanu وَيُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ." Surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu." Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah tauhid, orang-orang yang bertauhid. Bil qaulis tsabit, dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap adalah ucapan tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Termasuk petunjuk ketetapan adalah ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Orang yang bertauhid maka akan tetap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kubur. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabr." Seorang muslim kalau ditanya di dalam kubur, syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan dalam kubur dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Maka saya ulangi, keutamaan tauhid yang pertama mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Keamanan di dunia dan di akhirat.
keamanan di dunia, maka dia akan dijaga oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah akan menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, yaitu sungguh Allah akan benar-benar menjadikan kalian penguasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan agama-agama kalian. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rasa takut kalian menjadi rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Yaitu tauhid. Ini menunjukkan tauhid, faedahnya, keutamaannya di dunia adalah seseorang akan diberikan kemenangan di dunia dan di akhirat. Di dunia, keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, dia aman dari masuk neraka. Orang yang bertauhid tidak akan pernah masuk ke dalam neraka jika mati di atas tauhid. Man laqiyallah wa syahida an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bertauhid, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Ini keamanan yang pertama di akhirat. Hadis tadi diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Keamanan yang kedua di akhirat yang sudah saya sebutkan, al-amnu minal khulud finnar. Keamanan dari kekalnya di dalam neraka. Orang bertauhid mungkin pernah melakukan dosa atau banyak dosa, semestinya orang yang bertauhid jauh dari dosa. Tetapi jika ada yang berdosa, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka, dijamin aman, tidak kekal di dalam neraka. Ini keutamaan yang pertama dari tauhid, yaitu mendapatkan keamanan. Mendapatkan keamanan di dunia, mendapatkan keamanan di akhirat. Yang kedua, mendapatkan petunjuk. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Saya sudah sebutkan tadi, petunjuk di dunia adalah dia jalan di atas siratal mustaqim. Petunjuk di akhirat, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang kedua, dia bisa jalan di atas sirat, petunjuk di akhirat. Yang ketiga, dia diberi petunjuk untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan tauhid. Makanya pegang terus kuat-kuat tauhid ini. Jangan sampai seseorang lepas tauhidnya, mensyirikkan Allah, ataupun melakukan kekufuran, maka ini akan tidak mendapatkan keamanan
di dunia dan di akhirat, dan tidak mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Taib. Man yadhkur lana anna fadl at-tauhid huwa al-amn. Al-amnu fi dunya wal-amnu fil akhirah. Man yashrah lana hadha. Keutamaan tauhid adalah mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Nah. As-saff sabi'. Dia bisa menjawab? Naam. Abdullah? Anta Abdullah? Naam, tafadhal ya Abdullah. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bahkan oleh orang yang bertauhid yang di dunia mendapatkan keamanan jika masuk ke dalam tauhid dalam Sahih. Man yuslih. Naam, as-saff ath-thamin. Tafadhal. Zafa. As-saff ath-thamin. Yarfa' yadak. Apa yang dimaksud dengan keamanan dari tauhid, keamanan di dunia dan di akhirat? Naam, isyrah. Barakallahu fiik. Fi dunya awalan. Al-amnu fi dunya huwa ايش؟ Al-fawz, an-nasr, kemenangan. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-amnu di dunia mendapatkan kemenangan, kekuasaan, menang kalau perang. Itu kuncinya tauhid. Meskipun sedikit. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tauhid. Sedangkan al-amnu fil akhirah, al-amnu min dukhulil an-nar wal amnu min khuludin fin nar. Naam. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk fid dunya wal akhirah. Min fadli tauhid annahum anna man wahhada Allah nala al-hidayah fid dunya wal akhirah. Man yashrah lana? الصف العاشر. لا الصف التاسع. تفضل. نعم فقيه. Pertanyaannya, orang yang bertauhid mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Isyrah hadhil kalimah. Barakallahu fiik. Al-hidayah di dunia, as-suluk fi tariqin mustaqim, fi siratal mustaqim. Wa amma fil akhirah سلوك من الصراط المستقيم هو سلوك من الصراط من الذي
yuwahhidullah. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa amma fil akhirah as-suluku fi siratal mustaqim ay fil qubur hina yas'al. Adapun mendapatkan petunjuk di akhirat, yang pertama diberi petunjuk saat menjawab pertanyaan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Munkar dan nakir, bukan nangkir. Kemudian yang kedua, petunjuk untuk berjalan di atas sirat. Yang ketiga, petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Akmilu sempurnakan yang belum ditulis. Nah, taib nuwasil. Kemudian penulis membawakan dalil. Dalil ini berkaitan dengan ayat tadi. Perhatikan yang ada bukunya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Wa kana minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Ada yang mengatakan beliau orang ke-6 masuk dalam agama Islam. Termasuk dari orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wa kana min kibari ulama'is sahabah. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama besar di zaman para sahabat. Jadi bukan hanya sekedar sahabat, tetapi beliau ulama besar di zaman sahabat. Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an di Makkah. Dia yang pertama kali baca Al-Quran dengan suara yang lantang di depan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Uktubu hadhil faedah muhimmah. Tulis ini, jangan bengong. Jangan dibiasakan dalam kajian bengong, pintar-pintar mengambil faedah. Yang saya persiapkan ini bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Tulis faedah yang penting. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah awwalu man jahara bil Qur'ani fi Makkah. Orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di Mekah, membaca surat Ar-Rahman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu a'lamun nas bil Quran fi asri sahabah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang paling paham tentang Al-Quran di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Makanya beliau berkata, walladzi nafs la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecualinya. Ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat wa la unzilat ayah min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran atau surat dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui di manakah surat atau ayat tersebut diturunkan. Tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui apa sebab ayat ini turun. Beliau adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Baik, kita lanjut ke kitab kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat tadi surat Al-An'am, yaitu yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ini yang membuat para sahabat berat. Ini yang membuat para sahabat berat.
Kenapa? Makanya mereka mengatakan, wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsah. Kemudian para sahabat berkata, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semua dari kita berbuat zalim. Berarti kalau seandainya semua dari kita berbuat zalim, maka berarti kita tidak dapat petunjuk, tidak dapat keamanan. Karena syaratnya tadi beriman dan tidak berbuat zalim, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia akhirat, petunjuk dunia akhirat. Syaratnya dua, yaitu beriman dan tidak berbuat zalim. Makanya para sahabat mengatakan, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ini susah ayat ini untuk diterapkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa dzalik. Oh, bukan kezaliman itu yang dimaksud. Innama huwa syirk. Tetapi kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya, inna syirka la zulmun azim. Alam tasma'u qawla Luqmana libnih. Apakah engkau tidak mendengar ucapan Luqman untuk anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, jangan engkau mensyirikan Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian penulis berkata, "Fahadhihi al-ayatu tubashshirul mu'minina al-muwahhidin alladzina lam yalbisu imanahum bisyirk fabta'adu anhu anna lahumul amna tam min 'adzabil akhirah min 'adzabillah fil akhirah wa ulaika humul muhtadun." Maka ayat ini surat Al-An'am ayat 82 menyebutkan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid. Ingat ya, tauhid. Kabar gembiranya adalah yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Kabar gembiranya dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Tadi sudah saya katakan apa itu keamanan di dunia dan di akhirat, dan apa itu petunjuk di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, intahina. Hal min sa'il? Naam. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. La ahad yas'al? Allahu akbar. Innama syifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Uktubu hadza, uktubu. Innama syifa'u al-'ayyi as-su'alu. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Naam. Ghairu. Naam. تفضل. لا أحد يسأل. فهمتم جميعا؟ فهمتم؟ الصف السابع فهمتم؟ طيب ذكي، أنت قلت فهمت، أنا أسألك الآن ماذا فهمت؟ أعطي ميكروفون لزكي. Irfa' yadak ya Zaki. Katanya faham. Siapin yang kelas 8, 9, 10, 11. Siapkan diri, ista'iddu. Ana qultu lakum fahimtum? Idzan fahimtum. Naam. Madza fahimta min ad-dars? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tayyib, urid ana as'al faqat hatta nakhtasir al-waqt. Saya ingin nanya sampai kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ma mawdu'u darsina? Apa judul tema pelajaran kita? Shaf as-sabi' man yusa'id?
Baik. Ati mikrofon lah. Bisurah. Katanya paham, tapi judul aja nggak tahu. Naam. Barakallahu fiik. Dari keutamaan tauhid. Taib. Jazakallahu khairan. Rafif, jazakallahu khairan. Taib, saf tsamin. Ma makna tauhid? Yalla, yarfa' yadahu ghairu zafa. Naam. Al-fito. Ma makna tauhid? Barakallahu fiik. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به. ما هو خصائص الله سبحانه وتعالى في التوحيد؟ لا غيرك. الصف الثامن غير الفطا وغير الزفا. ولنا أسمع الصوت الآخرين. ما هو خصائص الله في التوحيد؟ لا أحد يجيب. لا الصف الثامن. نعم يرفع يده. هذا الصف الثامن. هذا التاسع. أين الثامن؟ بعدهم الصف. نعم يلا. عرف اسمك. نعم تفضل. بارك الله فيك. أسماء الحسنى أسماء وصفات والألوهية. طيب الصف التاسع. السؤال للصف التاسع. أن الله سبحانه وتعالى له خصيصة الربوبية. أن الله سبحانه وتعالى له خصيصة الربوبية. ما معنى الربوبية هنا؟ نعم الصف التاسع. نعم طيب ميرزا. بارك الله فيك. أعد تنظيم وخلق والملك. الصحيح هو الخلق والملك والتدبير. التنظيم غير التدبير. الخلق والملك التدبير. هذا ما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب ما معنى الألوهية؟ صف تاسع. نعم نزير تفضل. بارك الله فيك. الألوهية مثال الدعاء. أنا أريد ليس مثالا، أريد تعريفا. ما معنى الألوهية؟ الألوهية معناها العبادة. طيب الآن سؤال آخر. ما هي المثال أو الأمثلة من العبادات؟ الدعاء أو النذر أو الصلاة والصوم والحج
وقراءة القرآن والذكر وكل شيء. أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه هي العبادة، هؤلاء العبادات. نعم أحسنتم. طيب اذكر الآية الصف 10 دليل على أن فضل التوحيد هو الأمن والهداية التامان في الدنيا والآخرة. ما هو الدليل؟ نعم فخري. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. طيب هذه الآية تدل على فضل التوحيد، نعم، لكن التي درسناها في هذه الليلة. نعم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب من هذه الآية اذكر فضل التوحيد، الصف 10. من هذه الآية اذكر فضل التوحيد. من؟ يلا عمر. بارك الله فيك. من هذه الآية في سورة الأنعام نيل الأمن والهداية التامان في الدنيا والآخرة. طيب ما زلنا هنا. ما معنى الأمن في الدنيا؟ Apa arti keamanan di dunia? اشرح. نعم بسرعة، يرفع يده حتى نختم المجلس. نعم. طيب من حراز، ما معنى الأمن في الدنيا؟ واذكر دليلا عليه. بارك الله فيك. النصر والفوز. الدليل في سورة النور: وعد الله الذي وعملوا الصالحات ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ارتضى لهم لا يشركون بي شيئا. طيب الأمن في الآخرة ما شرحها؟ نعم عزام. الأمن في الآخرة. أعطي ميكروفون لعزام، ارفع يدك. نعم. بارك الله فيك. أحسنت. هل تذكر دليلا لنا؟ نعم. هل تذكر دليلا؟ الأمن في الآخرة الأمن من دخول النار، يعني لا يدخل النار أبدا. ثم ثانيا إن دخلوا لن يخلد في النار. من يذكر دليلا؟ يرفع يده. من يذكر دليلا؟ الصفحة 11. نعم
لا أحد يعرف. من لقي الله فياض. أعطي ميكروفون لفياض صاحب السينما. نعم نعم. بين لي هذه الآية. الله سبحانه وتعالى لا يغفر ويغفر الذنوب غير الشرك. ويغفر الذنوب غير الشرك. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى من مات على التوحيد دخل الجنة ولم يدخل النار، وإن دخل النار لن يخلد فيها. من بين الأدلة اكتبوا هذا، اكتبوا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اكتبوا هذا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. طيب، هذا ما نستطيع أن ندرسه في هذا اللقاء. وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله. أعيد البرنامج لرئيس الجلسة. نعم.